Pemirsa di rumah, My News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Nida Awalia, dan berikut berita selengkapnya. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kecamatan Dumai Kota terbagi dalam dua kategori, yakni kawasan kumuh dan terduga kumuh. Program Kotaku di Kecamatan Dumai Kota dilaksanakan di 5 kelurahan dan 22 rukun tetangga. Terdiri dari 5 RT di Kelurahan Datuk Laksmana, Rimba Sekampung 7 RT, Bintan ada 2 RT, Dumai Kota 5 RT, dan Sukajadi 3 RT yang ditetapkan termasuk dalam kategori kawasan kumuh. Menurut Camat Dumai Kota Budi Hasnul, untuk kawasan terduga kumuh atau kawasan yang memungkinkan untuk kedepannya menjadi kumuh di kecamatan yang dipimpinnya itu sekitar 11 RT. Di antaranya Kelurahan Datuk Laksmana ada 2 RT, Rimba Sekampung 3 RT, Bintan 4 RT, Dumai Kota 2 RT, dan Sukajadi ada 1 RT. Untuk penanganan kawasan kumuh di tahun 2016 lalu sudah dilakukan di Kelurahan Datuk Laksmana dengan dana APBN sebesar 12 miliar rupiah. Dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur jalan yang dulunya kayu diubah menjadi beton, dan juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan taman dan juga pembangunan tempat pengolahan sampah. Untuk tahun 2017 yang mendapat dana alokasi APBN kawasan kumuh adalah Rimba Sekampung di 7 RT dengan dana senilai 5 miliar rupiah. Nantinya dana itu akan digunakan untuk pembenahan jalan, drainase, dan infrastruktur lainnya. Untuk kelurahan lainnya di Kecamatan Dumai Kota, tahun ini akan mendapat bantuan senilai 500 juta rupiah di setiap kelurahan, dan nantinya dana itu akan dikelola oleh Badan Koordinasi Masyarakat setempat. Dari dulu tidak ada program Kotaku ini, kita memang selalu memotivasi masyarakat, selalu menjadwalkan kegiatan gotong royong bersama di lingkungan tempat tinggal, karena memang kebersihan dan keindahan ini tanggung jawab kita bersama. Camat menyampaikan bahwa pada Sabtu tanggal 11 Maret nanti, Kecamatan Dumai Kota akan melakukan kegiatan gotong royong di sepanjang Jalan Budi Kemuliaan, dan ia menghimbau agar para warga turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Didi Mayatama TV melaporkan. Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman didampingi Wali Kota Dumai Zulkifli As meresmikan pemakaian gedung baru Puskesmas Jayamukti Dumai Senin sore kemarin. Selain dihadiri Gubernur Riau dan Wali Kota Dumai, turut menghadiri Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Effendi, Kapolres Dumai AKBP Deha Ginting, dan tamu undangan lainnya. Untuk diketahui, pembangunan puskesmas ini merupakan bantuan dari provinsi, dan puskesmas ini merupakan yang ketiga diresmikannya. Sebelumnya puskesmas Dumai Kota dan puskesmas Dumai Barat lebih dulu diresmikan. Wali Kota Dumai Zulkifli As menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia yang hebat harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan berkualitas. Kita membangun beberapa puskesmas yang sudah cukup, ada juga puskesmas rawat inap, ada rumah puskesmas yang di kota ini memang kita beri pelayanan 24 jam. Tapi yang di luar ada 3 kecamatan, Kecamatan Sungai Sembilan, Bedang Kampai, dan Bukit Kapur, ini rawat jalan juga, dan ada mobil, Pak. Mobil yang mobile, kapan waktu itu kita sediakan ada 4 mobil untuk mengambil jemput bola, Pak, ke masyarakat untuk pelayanan kesehatan ini. Sementara Gubernur Riau Haji Arsyad Juliandi Rahman menyebutkan peresmian ini dilakukan dalam rangka komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk membangun sektor kesehatan. Setiap dokter maupun perawat yang bertugas harus banyak senyum kepada pasien. Selanjutnya kami mohon. Peresmian ini adalah dalam rangka komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk membangun sektor kesehatan, karena sektor kesehatan ini perlu bagi kita untuk kita
untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat bisa menikmati kesehatannya dengan baik. Dengan diresmikannya puskesmas ini, Kota Dumai dapat mengurangi jumlah pasien untuk berobat ke luar negeri. Peresmian puskesmas ditandai dengan pendandatanganan prasasti oleh Gubernur Riau dan dilanjutkan dengan penguntingan pita. Didi Mayatama TV melaporkan. Kerusakan badan jalan di Kota Dumai di sejumlah titik terus saja menjadi keluhan warga karena tidak membuat nyaman saat berkendara, dan pemerintah diminta dapat mencarikan solusinya. Salah satu ruas jalan yang dikeluhkan adalah Jalan Kelakap 7 yang terletak di Kecamatan Dumai Barat, yang sering mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat dan pengendara. Kondisi Jalan Kelakap 7 ini menurut warga sudah lama rusak dan sejauh ini tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah, paling saja hanya dengan penimbunan yang sifatnya tahan sementara. Akibat jalan rusak, warga yang bertempat tinggal di sepanjang jalan itu juga harus rela mendapatkan debu ketika dilintas kendaraan. Tidak saja debu, ketika hujan turun atau sedang musim penghujan, maka jalan tersebut akan tergenang air dan membuat pengendara harus berhati-hati menghindari lubang tertutup air. Seorang warga bermukim di Jalan Kelakap 7, Epi, mengaku sangat terganggu dengan kondisi jalan rusak karena debu bisa mengganggu kesehatan dan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Sebagai warga yang tinggal di daerah itu, Epi berharap pemerintah bertindak cepat dengan memperbaiki kerusakan tersebut supaya tidak lagi terganggu dengan jalan berlubang, berdebu dan jalan berlubang tertutup air saat hujan. Kurang lebih dari 1 tahun. Keluhan saya, jalan ini kalau musim kemarau kan debunya banyak karena jalan itu siap kan. Terus kalau musim hujan banjir, jalan itu berlubang. Korban jiwa belum ada, tapi kalau kecelakaan kecil ada, kayak jatuh gitu, orang kalau bawa kendaraan kan rem mendadak sini. Ketika hujan maka jalan akan banjir, dan ketika kemarau menyebabkan debu yang sangat mengganggu sekali pengendara. Karena itu diharapkan solusi dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Deka Mayatama TV melaporkan. Kepolisian Sektor Dumai Barat, Polres Dumai, tangkap seorang terduga pengedar narkoba. Dengan barang bukti diamankan berupa 1 paket sedang sabu-sabu Senin semalam. Pria berusia 35 tahun berinisial DS ini diamankan polisi saat sedang menikmati makanan di salah satu warung sup kambing di Jalan Diponegoro, Dumai. Dari tangan warga Kelurahan Purnama, Kota Dumai yang terlibat dugaan kepemilikan sabu-sabu ini, polisi juga turut mengamankan barang bukti lain berupa 1 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor. Kapolsek Dumai Barat Komisaris Polisi Sudino Manulang mengatakan, penangkapan pelaku terkait narkoba ini berkat informasi masyarakat yang menyebut akan ada transaksi sabu-sabu di lokasi sup kambing tersebut. Mendapat informasi tersebut, kemudian tim Polsek Dumai Barat langsung bertindak cepat menuju tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan tersangka tanpa perlawanan. Saat ini tersangka telah diamankan kepolisian untuk kepentingan proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Pelaku akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wadi Mayatama TV melaporkan. Harga beberapa komoditi bahan pokok pangan di pasar tradisional Kota Dumai mengalami kenaikan. Dan akibat dari kenaikan ini, pedagang mengeluh disebabkan tidak ada konsumen yang membeli. Dari pantauan tim Mayatama TV, di pasar tradisional Dok, saat ini harga bahan pokok mengalami kenaikan tajam hingga hampir 2 kali lipat. Contohnya bawang merah. Bawang yang dijual awalnya hanya Rp24.000 per kilogramnya, kini melonjak hingga menembus angka Rp35.000 per kilogram.
Tidak jauh beda dengan bawang merah, cabai merah juga mengalami kenaikan harga yang dari awalnya Rp18.000 per kilogram sampai kini menembus angka Rp30.000 per kilogramnya. Harga sayuran juga mengalami kenaikan, namun naiknya harga sayuran ini tidak begitu melambung tinggi. Dengan rata-rata harga sayuran hanya naik Rp1.000, seperti sawi dan bunga kol. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh pedagang karena penjualan mereka menurun, disebabkan tidak adanya konsumen yang membeli. Saat ini, mereka hanya mengandalkan langganan agar barang mereka habis terjual. Kita ingin normal lah, normal lagi lah. Jalan itu jalan normalnya ongkosnya murah. Sekarang ongkosnya 2 kali lipat Karena muter bang ya? ya, muter jauh. Kayak jagung kemarin 25.000 ongkosnya 1 karung, sekarang udah 50.000, ya kan, 2 kali lipat. Naiknya harga beberapa bahan pokok ini disebabkan karena bencana longsor yang terjadi di daerah pemasok, yaitu dari Sumatera Barat, dan mengakibatkan pedagang pemasok bahan sayuran harus memutar arah sehingga banyak membuang waktu, tenaga, dan dana. Didi, Mayatama TV melaporkan.